Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan melanjutkan materi TIK yang kemarin, yaitu tentang fungsi di dalam Excel. Nah, ada 4 fungsi yang akan kita pelajari, tetapi untuk hari ini, pertemuan hari ini, kita akan hanya mempelajari 2 fungsi saja, yaitu fungsi matematika dan fungsi statistik. Nah, untuk catatannya kemarin anak-anak sudah dibagikan ya pada pertemuan kemarin, sehingga hari ini Bapak tinggal menjelaskannya dan mempraktekkannya. Nah, coba dilihat kembali untuk catatannya. Nah, menggunakan fungsi ya. Nah, untuk menggunakan fungsi, langkah pertama anak-anak harus membubuhkan tanda sama dengan di awal rumusnya, baik itu fungsi matematika maupun fungsi statistik. Ya, jangan lupa untuk tanda sama dengannya. Kemudian, nah kita akan pelajari 2 ini saja anak-anak ya. Kemudian kita akan masuk ke fungsi matematika. Nah, fungsi matematika sebenarnya sama ketika kita menghitung soal matematika, yaitu operasi hitungnya ya, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, nah perkalian, ada akar pangkat ataupun pangkat. Nah, itu sama. Tapi dengan Excel ini akan lebih mudah kita dalam menghitungnya. Simbolnya seperti ini anak-anak. Simbol-simbol ini bisa kalian temukan di keyboard ya. Di keyboard simbol-simbol ini sudah ada. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nanti di Excel silakan kalian ketik. Contoh ada soal 4 kali 5 ditambah 10. Tinggal kalian tulis sama dengan ya 4 dikali. Nah, kali tadi kan simbolnya bintang. 5 ditambah 10. Nah, ketemunya nanti tinggal kalian enter, nanti akan sudah ketemu. Nah, untuk penulisan rumusnya kalau di Excel seperti ini ya. Nanti akan kita coba seperti itu. Nah, begitu pula dengan fungsi matematika yang lain, pengurangan, penjumlahan, dan lain-lain. Itu sama anak-anak. Nanti tinggal disesuaikan simbolnya ya, operasi hitungnya ya. Nah, kemudian bagaimana kalau hasilnya itu koma atau menggunakan rupiah misalnya? Nah, kita bisa membubuhkannya dengan cara klik home ya, menu home, kemudian format, kemudian format cell, number accounting. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, ada general, number, current, kemudian accounting, dates, time, dan seterusnya. Nah, kita bisa merubah huruf-huruf itu sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita jadikan waktu, tanggal, ataukah persen, atau desimal, itu bisa di sini semua. Jadi itu ya. Nah, contohnya ini ada rupiahnya. Bagaimana? Kita gunakan yang ini tadi ya. Nah, ada di situ simbol untuk rupiah. Nah, sekarang ke fungsi statistik. Nah, untuk fungsi statistik sendiri ada beberapa rumus yang harus kalian pahami dan kalian ingat. Yang pertama ada sum, itu untuk penjumlahan ya. Kemudian average itu untuk menghitung rata-rata ya, rata-rata baik rata-rata kelas maupun rata-rata angkanya. Kemudian min itu untuk nilai terendah, sedangkan max itu adalah untuk nilai tertinggi. Kemudian ada mode itu untuk mencari data yang paling banyak muncul, atau kalau di matematika itu adalah modus. Kemudian median itu untuk mencari nilai tengah dari data yang satu range. Jadi satu range itu satu baris gitu ya, satu kolom ke bawah atau ke samping, ke baris ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini range ya. Pengertian range selalu diawali tanda kurung dan pengetikan nama sel awal dan sel akhir yang disorot dalam range diberi simbol penghubung titik 2. Range sendiri sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Coba dilihat lagi ya. Jadi bentuk range itu seperti ini anak-anak. Nah, ketika kalian tuliskan sama dengan sum, karena kita ingin menjumlah, maka fungsi statistik yang kita gunakan adalah sum, sama dengan sum. Nah, dalam kurung A4. Nah, ini ada titik 2 sampai dengan A40. Jadi bukan strip ya, titik 2 kalau di Excel itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini sum sama dengan C4. Ada C4 kolom C baris ke-14, maaf 14 ya tadi, sampai dengan kolom C baris ke
18. Nah, penghubungnya adalah tanda titik 2 ini. Kemudian tinggal di enter, nanti akan ketemu. Nilai rata-rata itu adalah average, kemudian minimal adalah min, kemudian tertinggi adalah max ya. Itu. Nah, itu anak-anak untuk rumus-rumus statistik yang kiranya sering dipakai ya. Kita pelajari itu dulu aja. Untuk fungsi logika itu tidak kita pelajari ya, nanti itu di SMP. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan. Nah, di sini Bapak sudah ada data. Kamu diminta untuk mencari jumlah rata-rata, kemudian di sini ada nilai tertinggi, nilai terendah. Nah, karena di sini ini adalah baris, kita cari per baris dulu. Caranya bagaimana? Jumlah sama dengan, kemudian jumlah itu adalah sum, boleh huruf besar, huruf kecil. Dan jangan lupa anak-anak, beri kurung buka ya. Kemudian silakan ditarik. Nah, pakai mouse ini ditahan, diklik setelah tanda kurung, diklik satu kali, ditahan, klik kiri ya, klik satu kali, ditahan, tarik sejauh angkanya. Nah, karena ada 3 cuma sampai 3, tik. Nah, itu adalah rings namanya, C6 sampai dengan E6. Kemudian jangan lupa tutup kurung, kalian enter, selesai. Kemudian untuk bawahnya bagaimana anak-anak? Bawahnya ini bagaimana? Apakah harus satu persatu? Tidak. Kamu tinggal cukup klik yang jumlah yang atas yang sudah kita hitung tadi, klik. Kemudian di pojok ini, Bapak besarkan ya. Di pojok ini ada seperti titik yang agak besar. Nah, silakan kursor kalian letakkan di situ sehingga berubah. Nah, ini tadi seperti lambang palang merah ya. Kemudian ketika kita letakkan di situ jadi tanda plus. Nah, setelah tanda plus itu kita klik kiri, kita tahan, tarik ke bawah sampai sejumlah datanya. Karena ada 10 ya 10. Kita lepaskan. Hups. Selesai. Cukup mudah ya anak-anak ya untuk jumlahnya. Nah, kemudian untuk rata-rata. Jadi rata-rata per anak ini. Ini jumlah per anak, ini rata-rata untuk per anak. Sedangkan yang di bawah ini adalah jumlah untuk satu kelas ya. IPA satu kelas itu jumlahnya berapa, rata-rata IPA-nya berapa untuk satu kelas. Kalau ini satu anak. Caranya bagaimana? Sama dengan kemudian tulis average. Nah, kemudian jangan lupa buka kurung dan kita sort. Nah, dari ini kita klik satu kali, kita tahan, kita tarik mouse-nya ke kanan. Nah, yang sering keliru kalian menariknya sampai jumlah sini. Salah, jumlah itu bukan datanya. Jadi data awalnya kan cuma sampai matematika ini ya, jadi jangan sampai ke jumlah, cuma sampai sini, lepaskan, jangan lupa tutup kurung, enter. Nah, ini nanti Bapak ajarkan cara membulatkan. Kita klik lagi, kursornya ke atas sini, kita klik, kita turunkan. Nah, Pak itu koma, ya. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Yang pertama di sini di menu home itu ada ini ya, anak-anak ya. Nah, ini ya, ada decrease decimal sama increase decimal. Nah, kita bisa pakai decrease itu untuk mengurangi, sedangkan increase untuk menambah. Nah, ini ya. Nah, kita kurangi saja sejumlah berapa angka yang akan kita bulatkan. Nah, setelah itu karena kita mau bulatkan jadi bulat ya, ini dia rata-ratanya anak-anak. Ya. Baik. Cukup mudah ya untuk ini. Sedangkan sekarang yang bawah jumlahnya sama dengan sum dalam kurung. Nah, kita sort dari data nomor 1 yang ada angkanya ya sampai data terakhir yaitu 10. Kita lepaskan, kita tutup kurung, enter, selesai. Kemudian kita tinggal klik. Nah, kita tarik lagi ke kanan. Nah, kenapa ke kanan? Karena ini kan jumlahnya ke kanan anak-anak ya, jumlah untuk setiap mata pelajaran. Kita klik, kita tarik ke kanan sampai ke jumlah ya. Nah, untuk rata-rata kita nggak usah jumlahkan. Seperti itu. Kemudian untuk rata-rata tadi sama dengan average, kemudian dalam kurung. Nah, kita sort dari atas ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, tinggal kita tarik ke kanan. Ups. Nah, di sini ada koma, kita bulatkan saja pakai ini tadi ya. Number tadi ya, decrease ya, menghilangkan koma. Nah, kemudian nilai tertinggi tadi apa? Sama dengan max.
nilai tertinggi, dalam kurung kita sort lagi IPA-nya. Jadi kita butuhkan satu data IPA saja, nanti untuk yang lain sudah bisa ketemu. Nah, kita klik, kemudian kita geser ke kanan. Nah, oke ya. Kemudian yang minimal sama dengan min, dalam kurung kita sort lagi datanya, data 1 sampai data 10. Kita tutup kurung, enter. Kita geser. Nah, sudah selesai anak-anak. Itu dia. Ya, cukup mudah ya penggunaan fungsi di statistik ini. Nah, jadi apa yang harus kita pelajari tadi di fungsi statistik tadi? Hanya kamu harus menghafalkan fungsi rumus sum, kemudian average, kemudian max, min, mode, sama median. Sudah, cuma ada 6 ini kalian hafalkan, tetapi rata-rata yang digunakan adalah cuma ini anak-anak. Sum, average, nilai tertinggi itu max, nilai terendah min. Cuma itu biasanya. Kemungkinan tambah satu lagi adalah ranking. Ya, untuk ranking akan kita pelajari nanti di materi berikutnya. Baik, apakah ada yang belum jelas untuk materi ini? Mudah ya anak-anak ya untuk materi ini. Nah, besok akan kita coba ulangi lagi karena kita belum bisa ketemu untuk praktek. Ini lebih mudah untuk prakteknya anak-anak. Jadi kalau kamu punya komputer atau laptop di rumah, kamu mungkin bisa mempraktekannya. Untuk rumus-rumus ini bisa kalian gunakan. Baik, itu saja materi penjelasan dari Bapak. Semoga video ini sedikit membantu kalian dalam pemahaman penggunaan fungsi di Excel ya. Kalaupun nanti ada yang masih bingung, bisa langsung tanyakan ke Bapak. Akhir kata, terima kasih, sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua.